Ustadz Somad, ini gor ini baru pertama kali dipakai tablik akbar. Selama ini dangdut. Tapi tidak seramai ini. Malam bulan Ramadan, penuh kemuliaan, melimpah ruah dari mulai luar sampai dalam. Tadi di dalam mobil saya sempat cemas, ini kalau sampai saya keluar Bapak TNI Polri tidak mengawal bisa balik tinggal kolor. Maaf. Luar biasa masyarakat Batu Raja ini. Mudah-mudahan anak-anak muda yang ada di hadapan saya ini diselamatkan Allah dari narkoba. Selamat dari LGBT. Menjadi calon pemimpin masa depan Sumatera Selatan. Pemimpin OKU, pemimpin NKRI. Allahu Akbar. Kenapa yang Ustaz doakan anak muda aja? Yang tua-tua sudah diintai malaikat maut. Bukan begitu. Yang tua-tua ini udah baik semua, betul? Kalau udah tua tak baik juga kapan lagi? Sudah bau tanah, sudah di pinggir liang lahat, akan masuk ke lubang tanah dimakan cacing. Tapi anak-anak muda yang bersemangat, tidak ada anak muda Batu Raja yang pacaran malam ini. Betul? Kalau ada yang menelpon, gimana yang? Kita keluar, enggak ada pacaran, bulan Ramadan, nanti habis Idul Fitri baru kita lanjutkan. Betul? Betul pula katanya. La ilaha illallah. Ya Allah, semua anak muda Batu Raja yang pacaran ini putuskanlah ya Allah. Di malam bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan, putuskan ya Allah. Tamat riwayat selesai. Sampailah hati Ustadz Somad, ya Allah. Sudah 5 tahun pacaran Pak Ustadz. Udah 5 tahun pacaran. Orang yang udah 5 tahun pacaran tidak nikah-nikah, itu sama seperti iklan roti. Dibuka, dijilat, dicelup, tapi nggak dimakan. Dibonceng ke sana kemari, masuk angin gembung. Yang rugi laki-laki apa perempuan? Yang muntah-muntah ngidam laki-laki apa perempuan? Yang mengandung hamil malu laki-laki apa perempuan? Kalau melahirkan anak meregang nyawa mati laki-laki apa perempuan? Masih mau pacaran? Tapi Ustadz Somad kejam sekali. Di malam Ramadan didoakannya kami putus untuk menjaga kehormatan harkat martabat kalian. Di bulan Syawal kalian akan dipinang dengan bismillah. Amin ya Rabbal. Beruntungnya ibu-ibu yang selama 23 malam ini dibangunkan suaminya, diambil suaminya air, dipercikkannya ke wajahnya. Wake up my darling. Wake up my honey. Oh, so sweet. Itu yang nikahnya bulan Sya'ban kemarin. Tapi yang udah anak 3, 20 tahun. Bangun, sahur. Ada pula ibu-ibu ini yang lembut cara dia membangunkan suaminya. Dibangunkannya 3 kali tak bangun, dibisikkannya ke telinga sebelah kanan. La ilaha illallah. Mati. Rahimallahu mra'an, Allah memberikan rahmatnya kepada suami, aiqadha ahlahu, dibangunkannya istrinya untuk tahajud malam. Saya tanya, tak usah jawab, dalam hati saja. Ibu-ibu pernah dibangunkan suaminya untuk tahajud malam?
Kan janji tak usah dijawab. Insya Allah malam ini dibangunkan, insya Allah, amin. Nanti dibangunkannya ibu, rupanya mati lampu, minta kawani ke toilet, dia takut. Jangan sampai ada catatan nanti ditunjukkan di hadapan Allah. Bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam. Keterangan, kencing, 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 kencing. Bangun malam cuman untuk bangun kencing. Tahajud kepada Allah, bermunajat, minta kepada Allah. Di sujud terakhir, mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu. Ini sekarang banyak orang iyyaka na'budu wa duku nasta'in. Iyyaka na'budu wa penasehat spiritual nasta'in. Iyyaka na'budu wa pegandaan uang nasta'in. Meminta kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita. Adapun dosa-dosa kita yang lalu mudah-mudahan diampunkan Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji atfatayyaji ratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Mudah-mudahan kita keluar dari Ramadan ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Seperti bayi yang keluar dari rahim ibunya, insya Allah. Saya malam ini tidak sedang menceramahi orang lain. Saya sedang menceramahi adik saya, kakak saya, keponakan saya. Bersama kita di Batu Raja, bersama kita di Oku, bertetangga di surga Jannatul Firdaus. Amin ya Rabbal. Malam ini yang akan kita bahas adalah 5 pelajaran yang kita bawa keluar dari Ramadan. Kita bawa 11 bulan, kita bawa tahun 1445 sampai kita mati menghadap Allah. Setuju? Siap? Betul? Jangan ada dusta di antara kita. Yang pertama, selama ini malam yang keberapa ini? Malam 28? Malam 24. Selama 23 malam kita diajarkan bangun makan sahur. Makan sahur itu tujuannya apa? Supaya badan kuat. Betul. Supaya tidak kelaparan. Betul. Supaya bertenaga waktu siang. Betul. Tapi tujuan intinya adalah supaya bangun malam tahajud. Bagi yang belum tahajud udah 23 malam, mudah-mudahan nanti malam tetap bisa bangun. Kalau nanti malam bangun, dibuka mata tengok jam dinding, alhamdulillah. Kalau nanti malam bangun, dibuka mata ditengok handphone masih menyala, alhamdulillah. Tiba-tiba nanti malam buka mata gelap, dipegang ujung kain tak berjahit lagi. Tiba-tiba keluar suara marabbuka. Bisa balik lagi ke dunia? Balik jadi hantu. Kita semua akan menghadap Allah. Yang kita bawa adalah tahajud malam. Yang belum tahajud,
malam ini insya Allah tahajud. Bangun malam yang pertama sholat sunat wudhu. Sholat sunat? Bukan nasi wudhu. Usolli sunnatal wudhu raka'ataini lillahi ta'ala. Habis itu sholat sunat taubat, bukan tauco. Habis itu sholat sunat tahajud. Jangan witir lagi. Kita udah witir tadi, jangan witir lagi. Ustadz Somad berangkat dari Palembang jam 9 pagi. Tausiah di Masjid Ustadz Kemas Ali Pesantren Asmaul Husna. Habis itu lanjutkan lagi perjalanan kemana tadi Habib Mahdi? Kita lanjutkan tadi ke Masjid Pak Gubernur, Masjid Al-Haiza. Habis itu sampai kemari. Ini jangan-jangan Ustadz Somad ini belum tarawih ini. Sempat kami tadi sholat tarawih. Mandi, ganti baju, sorban saya tak laku di Batu Raja. Diganti oleh Pak Bupati sorban yang baru. Kenang-kenangan akan digantung di lemari kaca di rumah. Nanti setiap tamu yang datang menengok, melihat, memperhatikan. Apa ini Ustadz Somad? Ini adalah sorban kenang-kenangan dari Batu Raja. Lalu kemudian sampailah kemari. Ini tausiah saya yang kelima hari ini. Yang pertama tausiah subuh. Habis itu kajian dengan ibu-ibu pesantren Asmaul Husna. Habis itu khutbah Jumat. Habis itu pengajian bapak-bapak kultum setelah khutbah Jumat. Setelah itu di Masjid Al-Haiza. Dan yang sekarang, yang keenam ini rupanya. Tadi saya menyangka ini nampaknya. Sampai saya WA ke rumah, ke orang rumah. Tolong doakan, ini ujian berat ini. Rupanya Alhamdulillah melihat jamaah di mana kita ini? Di Batu Raja yang melimpah ruah, bangkit semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi kalau kita katakan kita ini lemah, kekuatan dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Ibadah kita ini namanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Ibadah kita namanya siam. Hebat di Batu Raja ini. Kalau di tempat lain saya tausiah, itu bercampur aduk. Tadi saya tengok di Instagram yang Ustaz Abdul Somad official followernya 7 juta itu. Inilah jamaah. Maksudnya yang belum follow lah. Tadi saya baca di komen, kenapa jamaah Ustaz Somad campur aduk laki-laki perempuan? Ada tadi saya baca di komen. Kalau kalian mau melihat jamaah yang tak campur aduk, datanglah ke Batu Raja. Laki-laki semua tak bercampur. Perempuan di mana? Di atas perempuan semua. Siapa yang mengatakan perempuan dilecehkan, direndahkan, disepelekan dalam Islam? Agama Islam agama yang diskriminatif, merendahkan perempuan. Datang kalian ke Batu Raja. Perempuan di atas dimuliakan. Luar biasa. Allahu Akbar. Tolong adik-adik yang punya kamera nampakkan, inilah perempuan di Batu Raja, dimuliakan, dihormati, dihargai, luar biasa. Lebih tinggi daripada ustadz lagi. Saya sangka saya yang paling tinggi tadi. Dibuatkan pentas, habis pentas ada karpet. Karpetnya 2 lapis, akulah yang paling tinggi. Tengok rupanya ibu-ibu paling tinggi. Itu ada pula laki-laki itu. Ini mereka ini sebagai pengawalnya, pengawal. Itu ada pula ibu-ibu. Itu saya sangka laki-laki, rupanya perempuan. Satpol PP, mantap. Masya Allah, tabarakallah.
Kira-kira berani tak orang meminang perempuan Satpol PP? Allahu Akbar. Poin yang kedua, ibadahnya namanya siam. Siam itu artinya imsak. Imsak itu artinya apa, Mak? Ini nanti ada anak-anak nih yang bertanya ke emaknya, Mama, imsak itu artinya apa, Mak? Imsak itu artinya itu sirine. Imsak itu artinya menahan. Mulut ditahan, leher ditahan. Siang Ramadan leher ditahan, betul? Mana ada lewat di leher orang beriman macam-macam. Coba kalau di luar Ramadan, macam-macam, jam 9, jam 10 lewat. Ayam pop, ayam mati, ayam hutan, ayam sungsang, ayam patah. Semua lewat. Tapi begitu bulan Ramadan, lehernya imsak, tak boleh ada yang lewat. Matanya imsak, tidak melihat yang haram. Betul Pak Ustadz. Suami saya kalau udah bulan puasa, memang matanya tak melihat apa-apa Pak Ustadz. Dari mulai makan sahur sampai azan maghrib baru bangun. Ada orang begini di Batu Raja? Enggak ada, saya yakin tak ada. Dulu memang ada, dulu pernah ada, tapi udah meninggal. Semakin besar masjid, semakin besar kipas anginnya, semakin banyak AC-nya. Ini saya takut juga, saya terlalu takut lepas cincin ini. Ini bukan cincin sembarang cincin. Cincin ini dikasih orang Batu Raja, katanya batu Sulaiman. Bayangkan, coba bayangkan. Nabi raja di raja. Nama ayahnya King David, Nabi Daud. Anaknya namanya King Solomon, Nabi Sulaiman. Rupanya batunya ada di Batu Raja. Allahu Akbar. Dan kabarnya kalau pakai batu Sulaiman ini, duduk di rumah makan, enggak bayar. Tapi duduk aja, jangan makan. Takut saya tadi pas gini kan, lepas pula. Itu hilang, kemana mau dicari? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kami di Batu Raja ini, mata kami imsak, mulut tak boleh membicarakan aib orang lain, ghibah, namimah. Biasanya ibu-ibu kalau udah jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, makin kencang kabarnya anak si anu menantu, si anu laki, si anu menantu. Tapi begitu bulan Ramadan, asal ada orang menelpon, gimana kabarnya anak si anu laki, si anu bini, si anu. Imsak. Ingat ceramah Ustaz Somad, mulutnya imsak, tahan. Nanti habis maghrib kita lanjutkan. Siap menjaga mulut, siap menjaga lisan. Yang paling kuat penjaranya adalah lidah. Lidah ini penjaranya 2 lapis. Lapisan yang pertama gigi, lapisan yang kedua bibir. Bibir dan gigi memenjarakan lidah. Tapi lidah selalu keluar dari mulut membicarakan aib orang lain. Mudah-mudahan di bulan Ramadan sampai nanti Syawal kita selamat daripada ghibah dan namimah ini insyaallah. Amin ya rabbal